Halo semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah Pengembangan Media Presentasi. Tivers, pernahkah kalian melihat presentasi yang tampilannya menarik, tetapi isi penjelasannya sulit dipahami? Atau sebaliknya, isi materinya sebenarnya bagus, tetapi slide yang digunakan terlalu penuh teks sehingga membuat audiens cepat bosan? Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah presentasi, tidak cukup hanya memiliki materi yang baik. Cara menyampaikan pesan secara verbal dan visual juga sangat menentukan apakah audiens dapat memahami informasi dengan jelas atau tidak. Oleh karena itu, kita akan membahas verbal visual design. Nah, teman-teman, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip desain verbal dalam presentasi, menjelaskan prinsip desain visual dan keterbacaan dalam presentasi, dan menerapkan hubungan verbal dan visual dalam penyajian informasi. Kali ini kita akan membahas 5 komponen dalam verbal visual design. Komponen pertama adalah verbal design atau desain verbal. Dalam sebuah presentasi, pesan verbal merupakan komponen utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Penggunaan bahasa dalam presentasi itu harus jelas, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik audiens. Selain itu, struktur penyampaian verbal juga sangat penting. Informasi harus disusun secara logis dan sistematis agar audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Komponen berikutnya adalah visual design. Desain visual berfungsi untuk mendukung dan memperjelas pesan verbal. Penggunaan visual dalam presentasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, maupun media visual lainnya. Selain itu, desain visual harus sangat memperhatikan kesederhanaan, kejelasan, dan keteraturan. Visual yang terlalu penuh justru dapat membingungkan audiens dan mengurangi fokus terhadap pesan utama. Komponen berikutnya adalah legibility atau artinya keterbacaan. Legibility berkaitan dengan sejauh mana teks dapat dibaca dan dipahami oleh audiens. Dalam presentasi, keterbacaan dipengaruhi oleh ukuran huruf, jenis font, warna, dan kontras antara teks dengan latar belakang. Selain itu, jumlah teks dalam satu slide juga harus dibatasi ya teman-teman. Slide yang terlalu penuh dengan teks akan sulit dibaca dan dapat menurunkan perhatian audiens. Selanjutnya adalah graph and charts. Grafik dan chart digunakan untuk menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Beberapa jenis grafik memiliki fungsi yang berbeda, seperti grafik batang, diagram lingkaran, dan grafik garis. Penggunaan grafik tentunya harus disesuaikan ya teman-teman dengan jenis data yang ingin kalian sampaikan. Selain itu, penggunaan judul, label, dan keterangan juga sangat penting agar audiens tidak salah dalam menginterpretasikan data. Komponen terakhir kita adalah verbal visual relationship, atau artinya adalah hubungan antara verbal dan visual. Hubungan ini merupakan aspek penting dalam desain presentasi yang efektif. Dalam presentasi, verbal dan visual itu harus saling melengkapi, bukan bertentangan. Visual digunakan untuk memperjelas, memperkuat, dan membantu audiens memahami pesan verbal. Sebaliknya, penggunaan visual yang tidak relevan atau berlebihan justru dapat mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama. Oleh karena itu, penyaji harus mampu mengintegrasikan verbal dan visual secara seimbang agar pesan itu dapat disampaikan secara efektif. Nah, setelah kalian sudah mempelajari materi tersebut, kita bisa langsung lanjut ke dalam mini quiz. Jika kamu membuat sebuah presentasi, bagaimana cara menggunakan desain verbal dan visual agar audiens lebih mudah memahami informasi yang disampaikan?